Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurberlianti dari jurusan PGMI, kelas PGMIC, dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Tuhan. Tuhan, menurut keyakinan Islam sendiri, yaitu disebut dengan Allah. Allah berasal dari kata lahu yang artinya baginya, sedangkan di depannya ada kata al. Jadi kalau digabung menjadi Allahu yang artinya hanya baginya lah, tiada yang lain pemilik alam semesta ini berserta segala isinya. Jadi Allah itu adalah pemilik segalanya. Bumi, alam semesta, dan segala isinya termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Kemudian hanya baginya lah kita tempat bergantung. Jadi kita kalau memohon sesuatu, apapun itu sekecil atau besar permohonan yang kita miliki, kita berdoa hanya kepada Allah, kita memohon hanya kepada Allah, karena hanya baginya lah. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertian, kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu sifat wajib, sifat mustahil atau sifat muhal Allah, dan yang ketiga yaitu sifat jaiz Allah. Pertama, sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada dan pasti dimiliki oleh zat Allah. Jadi sifat ini tidak mungkin tidak ada pada zat Allah. Sifat wajib sendiri itu jumlahnya ada 20 dan terbagi menjadi 4 macam, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan diri Allah. Jadi sifat ini itu benar-benar menunjukkan siapa sih Allah itu. Seperti itu. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud yang artinya ada. Jadi Allah itu benar-benar ada. Bagi kalian yang masih belum percaya atau masih belum beriman, coba deh buka mata kalian. Coba rasakan apa yang kalian rasakan saat ini dan kalian dapatkan saat ini. Jika bukan karena Allah, kalian tidak mungkin akan mendapatkannya. Seperti udara yang kita hirup yang gratis ini termasuk salah satu wujud kreasi atau ciptaan dari Allah. Jadi Allah itu benar-benar ada. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menegaskan ketidakmungkinan lawannya dalam pikiran kita, seperti tidak ada lawannya. Jadi Allah itu tidak ada yang menandingi. Sifat-sifat salbiyah ini ada 5 macam, yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Jadi kelima sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh yang selain Allah. Sifat itu, arti dari sifat itu yaitu yang pertama, qidam, terdahulu. Jadi Allah itu lebih dahulu dari apapun yang ada di alam semesta ini. Kedua, yaitu baqa, artinya kekal. Artinya Allah itu tidak pernah mati. Mukhalafatul hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya, dengan makhluk ciptaannya. Jadi jangan katakan kalau sebenarnya Allah itu punya ayah, ibu, anak, atau segalanya, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang keempat yaitu qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menolongnya karena Allah adalah penolong segala hal. Kemudian yang kelima yaitu wahdaniyah, artinya satu atau esa. Jadi Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak mempunyai anak atau keluarga. Hanya satu, Allah saja. Yang keempat yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang terdahulu dan menyatu dengan Allah. Sifat terdahulu dan menyatu dengan Allah. Seperti kudrat, artinya kuasa, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya berfirman, dan irodat yang artinya berkehendak. Jadi Allah itu menyatu dengan sifat ma'ani tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang menyatu dengan yang disifati secara pasti.
Jadi sifat ini sangat menyatu pada diri Allah sendiri dan kita harus mempercayai sifat ini. Sifat ini yaitu qadiron artinya maha berkuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman yang artinya maha mengetahui, hayyan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiron yang artinya maha melihat, dan mutakaliman yang artinya maha berfirman. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih kepada sifat muhal atau sifat mustahil Allah. Pengertian dari sifat muhal sendiri yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Jadi sifat ini diyakini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Apa saja sih sifat-sifat muhal Allah? Yang pertama yaitu Adam, artinya tidak ada, hudus, artinya baru, fana, artinya rusak, mumasalatul hawadisi, menyerupai makhluk tidak mungkin, ihtiyajul wairi, membutuhkan yang lain, ta'adud, berbilang, ajizun, lemah, karoha, terpaksa, jahlun, bodoh, maut, mati, somamun, tuli, akma, buta, abakam, bisu, ajizan, yang lemah, karihan, yang terpaksa, kaunuhu jahilan, yang bodoh, kaunuhu mayitan, yang mati, kaunuhu asomu, yang tuli, kaunuhu a'ma, yang buta, dan kaunuhu abakam, yang bisu. Jadi Allah, dari ke-20 sifat ini, Allah tidak memiliki 20 sifat tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu sifat jaiz Allah. Pengertian dari sifat jaiz Allah adalah sifat yang boleh ada pada zat Allah dan boleh tidak ada pada zat Allah. Jadi terserah Allah. Allah itu mau memiliki sifat ini ataupun tidak, tergantung pada zat Allah sendiri. Sifat ini hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya yaitu Allah berwenang melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak melakukan dan menciptakan sesuatu. Jadi Allah itu berwenang terhadap segala sesuatu atas penciptaan atau segalanya, dan kehendak itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dan segala penciptaan itu tergantung dengan Allah sendiri. Contoh dari sifat jaiz ini yaitu contoh dari sifat jaiz Allah yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu ketika Allah berkehendak kita sakit atau sehat, hal itu sangat mudah bagi Allah. Jadi jika Allah itu berkehendak bahwa kita itu sehat, kita ya juga bisa berucap alhamdulillah. Tapi jika kita sakit, berarti Allah sedang menguji kita. Karena apa? Sakit itu selain ujian, yaitu salah satu cara Allah untuk membersihkan hamba-hambanya, karena dengan sakit itu juga menggugurkan dosa. Kemudian contoh lain yaitu jika Allah menghendaki kita tidak tinggal di bumi yang kita diami sekarang, hal itu juga mudah bagi Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di sini atau segala sesuatu yang kalian lakukan saat ini, jika Allah tidak berkehendak itu terlaksana, maka tidak akan terlaksana, baik itu hal baik maupun hal buruk. Karena Allah mengetahui, kembali lagi pada sifat ilmu, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu dari masa lampau maupun sampai masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi atau apa yang sudah terjadi, Allah mengetahuinya. Karena Allah itu memiliki sifat ilmu yang artinya mengetahui. Dan sifat yang menunjukkan sifat jaiz Allah adalah ketika Allah memberi ujian kepada hambanya, dan kemudian ketika Allah mendatangkan rahmat dan malapetaka dan memberikan petunjuk atau memberi azab kepada para hambanya. Jadi ketika kita diuji, ketika kita diberi musibah, kita harus bertawakal kepada Allah sendiri. Berikut merupakan Asmaul Husna Allah yang jumlahnya ada 99. Yang pertama, Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pemurah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Al-Malik, yang Maha Merajai.
Al-Qudus yang maha suci, As-Salam yang maha memberi kesejahteraan, Al-Mu'min yang maha memberi keamanan, Al-Muhaimin yang maha pemelihara, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha mutlak kegagahan, yang memiliki mutlak kegagahan, Al-Mutakabir yang maha memiliki kebesaran, Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Bari yang maha melepaskan, Al-Musawwir yang maha membentuk rupa, Al-Ghafar yang maha pengampun, Al-Qahhar yang maha memaksa, Al-Wahhab yang maha pemberi karunia, Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, Al-Fattah yang maha pembuka rahmat, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Qabid yang maha menyempitkan, Al-Basit yang maha melapangkan, Al-Khafid yang maha merendahkan, Ar-Rafi yang maha meninggikan, Al-Mu'iz yang maha memuliakan, Al-Muzil yang maha menghinakan, As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Hakam yang maha menetapkan, Al-Adil yang maha adil, Al-Latif yang maha lembut, Al-Khabir yang maha mengenal, Al-Halim yang maha penyantun, Al-Azim yang maha agung, Al-Ghafur yang maha memberi keampunan atau pengampunan, Asy-Syakur yang maha pembalas budi, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar, Al-Hafid yang maha memelihara, Al-Muqit yang maha pemberi kecukupan, Al-Hasib yang maha pembuat perhitungan, Al-Jalil yang maha luhur, Al-Karim yang maha pemurah, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Mujib yang maha mengabulkan, Al-Wasi yang maha luas, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Wadud yang maha mengasihi, Al-Majid yang maha mulia, Al-Ba'ith yang maha membangkitkan, Asy-Syahid yang maha menyaksikan, Al-Haq yang maha kuat, Al-Matin yang maha kokoh, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Muhsi yang maha mengalkulasi, Al-Mubadi yang maha memulai, Al-Mu'id yang maha mengembalikan kehidupan, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumitu yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri atau yang maha berdiri, Al-Wajid yang maha penemu, Al-Majid yang maha mulia, Al-Wahid yang maha tunggal, Al-Ahad yang maha esa, As-Somad yang maha dibutuhkan, Al-Qadir yang maha menentukan, Al-Muqtadir yang maha berkuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, Al-Muakhir yang maha mengakhirkan, Al-Awwal yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir, Al-Zahir yang maha nyata, Al-Batin yang maha gaib, Al-Wali yang maha memerintah, Al-Muta'ali yang maha tinggi, Al-Baru yang maha penderma atau baik, At-Tawwab yang maha penerima taubat, Al-Muntaqim yang maha pemberi balasan, Al-Afu yang maha pemaaf, Ar-Ra'uf yang maha pengasuh, Malikal Mulki yang maha penguasa kerajaan atau semesta, Dzul Jalali wal Ikram artinya yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan, Al-Muqasid yang maha pemberi keadilan, Al-Jami yang maha mengumpulkan, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan, Al-Ma'ani yang maha mencegah, Al-Dhar yang maha penimpa kemudaratan, An-Nafi yang maha pemberi manfaat, An-Nur yang maha bercahaya, Al-Hadi yang maha petunjuk, yang memberi petunjuk, Al-Badi yang maha pencipta, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Waris yang maha mewarisi atau pewaris, Ar-Rasyid yang maha pandai, As-Sabur yang maha sabar. Jadi itu Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Kemudian selain kita mengetahui sifat-sifat tersebut, kita juga harus mengetahui bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan terhadap Tuhannya. Jadi kebutuhan manusia dengan Tuhan itu sebenarnya ada. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Berapapun kita memiliki kekuasaan, berapapun kita memiliki kekuatan
ataupun mungkin kita sudah menjadi seorang yang tinggi jabatannya ataupun harkatnya, martabat atau segalanya, sebenarnya kita masih memiliki kecemasan, kita masih memiliki khawatir, kita masih memiliki rasa takut yang kadang tidak bisa kita mengerti, dan kita berusaha mencari pegangan dari manapun itu asalnya. Dan kita juga butuh Tuhan untuk melengkapi semua itu. Jadi kita bisa menenangkan hati kita dengan kita berdoa, kita bercerita kepada Allah, kita keluh kesah yang kita rasakan selama hidup, atau mungkin keluh kesah yang saat ini kita rasakan, kita menderita atau bagaimana, itu kita bisa tuangkan ke dalam doa dan berharap yang terbaik atas izin Allah, seperti itu. Jadi hikmah yang mungkin bisa saya simpulkan saat ini yaitu bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat membutuhkan yang lain. Jadi kita juga harus beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu memiliki segala sesuatu dengan keindahannya, dengan sesuatu yang sebenarnya masih misterius bagi kita manusia dan masih butuh penalaran. Tapi yang sekarang kita yakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu selalu bersama kita. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.